Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Muhammad Zikri Duhari. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perjanjian adat ya dalam kehidupan masyarakat. Oke, kita langsung saja ke pembahasan materinya. Yang pertama, pengertian dulu ya. Perjanjian adat itu adalah suatu peristiwa yang terjadi ketika para pihak saling berjanji untuk melaksanakan perbuatan tertentu ya. Jadi istilah perjanjian itu sering diistilahkan dengan kontrak ya. Karena intinya ada suatu peristiwa yang dimana satu pihak dengan pihak yang lainnya bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan gitu ya, dan berkewajiban untuk melaksanakan hal itu, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum ya, yang disebut sebagai sebuah perikatan hukum adat seperti itu. Nah, sebenarnya kan perjanjian tersebut ya dilandaskan kepercayaan penuh gitu ya, disertai dengan tanda eh, tanda saling bekerja sama gitu ya, antara pihak satu dengan pihak yang lainnya gitu ya, sesama pihak lah seperti itu. Jadi kan ketika kita melakukan perjanjian ya, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi menurut hukum adat sendiri gitu ya. Jadi memang perjanjian berdasarkan hukum adat ini seringkali terjadi ketika ada satu pihak dengan pihak yang lainnya harus memenuhi asas-asas tertentu dalam sebuah perjanjian seperti itu ya. Yang pertama itu adalah titik tolak pada dasar kejiwaan ya. Jadi pada hukum adat itu bertitik tolak pada kekeluargaan, kerukunan, dan juga tolong menolong ya. Karena kita melakukan perjanjian ini bukan hanya menguntungkan diri sendiri saja, tapi untuk saling menguntungkan pihak yang kita ajak untuk melakukan perjanjian juga seperti itu ya. Jadi memang pada hukum adat ini tidak ada kata sepakat tanpa adanya sifat hukum adat yang nyata gitu ya, secara konkret, bahwa ini ruang lingkupnya itu mencakup kebersamaan gitu ya, meskipun tidak tertulis. Intinya ini menyangkut pada hubungan antar sesama seperti itu ya. Nah, kalau misalkan asas-asas perjanjian itu dalam hukum adat ya, biasanya dilakukan dua hal gitu ya. Yang pertama secara tunai ya. Jadi ini suatu bentuk apresiasi yang dilakukan untuk bersama-sama ya di waktu yang sama gitu ya. Sehingga meskipun walaupun sudah terucap gitu ya, sepakat antara kedua belah pihak, namun hal itu belum terjanji gitu ya. Seperti itu. Hal itu belum terjadi gitu seperti itu ya. Yang berikutnya adalah kepercayaan yang kuat gitu ya, yaitu saling mempercayai satu sama lain gitu ya. Nah, kalau misalkan ini ya, tentunya kita pun perlu melakukan menaruh rasa kepercayaan kepada orang yang kita ajak untuk melakukan perjanjian gitu ya, baik itu dalam jual beli, kerjasama dalam kegiatan berdagang, dan juga perserikatan usaha dan lain sebagainya seperti itu ya. Nah, sebenarnya bentuk perjanjian adat ini ya pada dasarnya mencakup eh, suatu pihak berhak menuntut sebuah kegiatan tertentu yang dimana hal tersebut dilakukan untuk memenuhi apa yang diinginkan oleh masing-masing pihak gitu ya, tanpa adanya perbuatan yang melanggar perjanjian tersebut. Maka bentuk perjanjian hukum tersebut ya diantaranya seperti perjanjian kredit ya, salah satu contohnya ya, yang dimana perjanjian kredit ini merupakan suatu perjanjian yang meminjamkan uang tanpa bunga gitu ya. Jadi barang-barang yang kita pinjamkan itu harus dikembalikan sesuai dengan nilainya masing-masing gitu ya, tidak berkurang dan juga tidak bertambah seperti itu. Ada juga yang berikutnya perjanjian kempitan ya. Kalau perjanjian kempitan ini adalah suatu bentuk perjanjian yang dimana ketika suatu pihak menitipkan sejumlah barang kepada pihak lain dengan janji bahwa ini dikembalikan dalam bentuk uang gitu ya. Jadi pada
pada intinya perjanjian ini menyangkut hasil bumi atau barang-barang dagangan gitu ya, yang dimana ini dilakukan untuk memenuhi keinginan seseorang yang kita ajak untuk melakukan perjanjian kempitannya, seperti itu ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kehilafan dan kealfaan saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.